Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nadia Salsabila dengan NIM 23133008. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas teknik penulisan tugas akhir dengan judul Analisis Profitabilitas PT Kalbe Farma Tbk tahun 2019 sampai 2024 dengan dosen pengampu Bapak Al-Qadri Fitra SEMM AK. Latar belakang. Profitabilitas merupakan indikator utama dalam menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset dan modal secara efektif. Industri farmasi menghadapi persaingan yang ketat serta tekanan biaya bahan baku dan distribusi. Periode 2019 sampai 2024 menjadi menarik untuk dianalisis karena dipengaruhi pandemi COVID-19, pemulihan pasca pandemi, dan inflasi global. Oleh karena itu, analisis profitabilitas diperlukan untuk memahami kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk secara menyeluruh. Rumusan masalah. 1. Bagaimana tingkat profitabilitas Kalbe Farma 2019 sampai 2024? 2. Bagaimana perkembangan rasio ROA, ROE, GPM, dan NPM? Yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi perubahan profitabilitas? Tujuan penelitiannya yaitu 1. Menganalisis tingkat profitabilitas melalui rasio keuangan. Yang kedua, menilai tren profitabilitas dalam 6 tahun terakhir. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi laba. Selanjutnya itu teori profitabilitas dan rasio keuangan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam periode tertentu. Untuk menilai tingkat profitabilitas, digunakan rasio keuangan sebagai alat analisis untuk melihat hubungan antara pos-pos dalam laporan keuangan. Rasio profitabilitas penting bagi manajemen dalam evaluasi kinerja, bagi investor dalam mengambil keputusan investasi, dan bagi kreditur dalam menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Rasio keuangan yang digunakan. Analisis profitabilitas pada penelitian ini menggunakan 4 rasio utama yaitu ROA untuk mengukur efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba, ROE untuk menilai kemampuan perusahaan memberikan pengembalian kepada pemegang saham, GPM untuk melihat efisiensi pengendalian biaya produksi, dan NPM untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan. Yang pertama yaitu Return on Asset, yaitu ROA. Pada data yang tersaji, ROA menunjukkan kinerja yang stabil dan kuat pada 2019 sampai 2022, berada di kisaran 16%. Namun, terjadi penurunan tajam pada 2023 menjadi 13,33%. Akibat turunnya laba sementara total aset meningkat. Pada 2024, ROA pulih menjadi 14,34%, menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan aset dan pemulihan kinerja operasional perusahaan. Yang kedua itu Return on Equity atau ROE. Pada tabel yang telah disajikan, ROE stabil pada periode 2019 sampai 2022 dengan kisaran 15% sampai 16%, mencerminkan pengembalian investasi yang baik. Pada 2023, ROE menurun menjadi 12,02% karena penurunan laba bersih yang signifikan. Tahun 2024 menunjukkan pemulihan menjadi 13,20%, menandakan peningkatan efektivitas pengelolaan modal perusahaan. Yang ketiga yaitu Gross Profit Margin atau GPM. Pada tabel yang disajikan, GPM menunjukkan penurunan bertahap dari 45,26% pada 2019 hingga 38,83% pada 2023.
Penurunan ini menunjukkan meningkatnya harga pokok produksi atau HPP, terutama biaya bahan baku dan distribusi. Pada tahun 2024, terjadi perbaikan GPM menjadi 39,71%, yang menandakan mulai pulihnya efisiensi biaya dan keberhasilan perusahaan mengontrol beban produksi. Yang keempat itu Net Profit Margin atau NPM. Pada tabel yang tersaji, NPM juga menunjukkan pola fluktuatif, di mana puncak terjadi pada 2021 sebesar 12,31%, mencerminkan efisiensi operasional. Namun, pada 2023, NPM turun tajam menjadi 9,12% karena peningkatan biaya operasional yang lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan. Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 9,95%, menunjukkan mulai pulihnya laba bersih perusahaan. Selanjutnya itu tren profitabilitas keseluruhan. Periode 2019 sampai 2022 adalah fase stabilitas dengan kinerja keuangan yang kuat dan profitabilitas tinggi. Tahun 2023 menjadi fase penurunan tajam ketika seluruh rasio profitabilitas melemah akibat tekanan biaya dan penurunan laba bersih. Tahun 2024 menunjukkan tren pemulihan awal, meskipun profitabilitas belum kembali ke posisi terbaiknya. Selanjutnya, itu faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Faktor internal yang mempengaruhi profitabilitas adalah kenaikan harga pokok produksi, peningkatan biaya operasional, dan menurunnya produktivitas aset. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi fluktuasi nilai tukar rupiah, inflasi harga komoditas global, serta persaingan industri yang ketat. Kombinasi faktor ini menekan profitabilitas terutama pada 2023. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis profitabilitas pada PT Kalbe Farma menunjukkan kinerja stabil pada awal periode, melemah tajam pada 2023 dan mulai pulih pada 2024. Tekanan biaya menjadi tantangan utama yang mempengaruhi seluruh rasio profitabilitas. Meskipun demikian, upaya pemulihan terlihat dari perbaikan rasio profitabilitas di tahun 2024. Saran yang dapat diberikan yaitu perusahaan perlu memperkuat pengendalian biaya produksi, meningkatkan efisiensi aset, dan mengelola biaya operasional secara ketat. Investor disarankan memantau margin profitabilitas sebagai indikator utama kinerja. Penelitian lanjutan dapat mencakup rasio likuiditas dan solvabilitas untuk evaluasi keuangan yang lebih komprehensif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.